Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan membahas masalah penanganan hama pada tanaman cabai ya. Baik itu fungisida yang dipakai atau insektisida yang dipakai ya. Sebelah kiri saya di sini untuk fungisida ya, jamur-jamuran. Nah, di sini botol kesini itu untuk penanganan cabai terkena hama, trip, kutu daun, terus salat buah dan lain sebagainya ya, termasuk ulat ya. Sebelah sini untuk penanganan jamurnya ya, baik itu busuk batang, busuk daun, busuk buah dan sebagainya ya. Dan ini formula untuk pencampuran dua bahan tersebut ya, fungisida dan insektisida. Kali ini saya akan menjelaskan dari kapan saya memakai insektisida ya dan fungisida. Saya pemakaian insek dan fungisida itu sudah diaplikasikan dari paling cepat 7 hari ya, paling lambat di 10 hari ya pemakaian. Kenapa harus memakai insektisida atau fungisida? Itu mencegah ya berkembang biaknya hama ya, seperti itu. Karena jika terserang hama, pertumbuhan tanaman cabai itu akan terhambat ya, dan lebih parahnya lagi bisa tidak tertolong dan mati ya. Ini saya akan jelaskan fungsi dan beberapa fungsi dari insektisida dan fungisida ya. Kita jelaskan sendiri masalah fungisida ya. Fungisida sendiri itu adalah jamur ya yang menyerang pada tanaman ya. Kenapa saya pakai fungisida ya, seperti sini ada beberapa ya yang dipakai. Ini gunanya kita rolling ya. Kalau obat-obatan yang itu aja mungkin bakal kebal ya, mungkin bosan ya, biasanya seperti itu. Makanya kita di mix atau di rolling ya. Pertama, setelah 7 hari tanam atau 10 hari tanam, saya memakai Sagrimanjib ya. Sagrimanjib ini untuk apa? Untuk busuk daun, busuk batang ya, khususnya ya. Ini dia bahan aktifnya itu mancozeb dan karbondazim ya. Mancozebnya 65% dan karbondazimnya 20%. Ini saya gunakan 10 hari ya, dari 7 hari atau 10 hari, paling seminggu sekali ya, paling cepat terlihat seminggu sekali kita pakai. Ini udah, soalnya saya cuman bawa sampelnya saja. Habisnya itu dari masa tanam itu sekitaran 3 bungkus ini ya, 3 bungkus yang isinya itu berapa gram ini ya, 100 gram ya. Ini banyak di toko pertanian ya. Kenapa saya memakai Sagrimanjib? Karena dia itu tidak menghambat ya, tidak menghambat pertumbuhan pada tanaman ya, tidak mengganggu pertumbuhannya sampai di fase pembungaan ya. Terus pakai ini saya ya, di mix ya sama yang lain. Nah, ini biasanya saya untuk fungisida yang lain setelah masuk di kisaran 2 bulan saya udah kuat kan, posisi udah mulai masuk fase generatif, saya pakai Trobintop ya. Trobintop 250 per 150 SC ya, bahan aktifnya di penoconazole ya. Ini gunanya sama, busuk batang, busuk daun ya, busuk akar ya, seperti itu. Untuk kering ya, biasanya kering ya kalau jamur itu. Dan terakhir saya biasanya setelah pemakaian 12 Sagrimanjib dan Trobintop, saya cuman habis Trobintop 1 ya. Cuman yang saya boros itu saya nggak mau terlalu, bukannya kita hitung-hitungan ya, kalau barang mahal itu biasanya kualitasnya bagus ya. Makanya saya pakai Amistartop ya. Amistartop udah nggak ada obatnya ya, udah ada tandingannya. Ini udah habis 2 ya saya pemakaian dari awal ya. Cuman mulainya dipakai itu Amistartop di fase generatif, udah masuk fase generatif di 2 bulan ya. 2 bulan. Trobintop awal sama Sagrimanjib biasanya
pakai yang WV ya, yang serbuk ya. Yang terakhir kita pakai yang ini nih, satu lagi Indojeb, pokoknya berbahan aktif Mancozeb ya, 80% seperti ini. Kemarin saya aplikasi terakhir ini apa ini namanya, Indokoze ya, bahan aktifnya Mancozeb ya, sama semua juga Mancozeb. Cuman ya kita utamakan kalau untuk prioritas kita selalu beli yang barang mahal ya, seperti ini. Udah nggak bakalan kecewa ya Mi Startop ya. Udah saya spray walaupun udah hampir rontok ya, udah hampir banyak jatuh bunganya ya, batangnya udah pada kering, spray ini udah ya, tunggu aja pasti hasilnya bagus ya. Ini untuk bahan mixnya ya. Pemakaiannya gimana sebenarnya, maaf ya, untuk Ami Startop sama Turbintop itu sama ya, cuman orang ngelihatnya gede sama kecilnya ya. Kecil ini dia pakai cuman per 1 liter itu cuma 0,5 ya. Kalau ini 1 mili sama aja ya, malah lebih boros yang ini ya. Ya kalau ini dosisnya kecil tapi manfaatnya luar biasa ya. Untuk mixnya saya pakai cluster ya, mix supaya rata ya sama insek sama fungisida. Nah sekarang kita pembahasan masalah insek ya. Ini fungisida udah kita bahas, terus bahan mixnya sama udah kita bahas. Sekarang kita ke inseknya ya. Inseknya itu untuk penanganan masalah hama kutu trip ya. Kalau masuk kemarau biasanya trip. Udah. Satu lagi tungau ya, yang sering daunnya itu ke atas ya atau ke bawah ya, maaf ke bawah, udah ngegulung ya. Itu udah pasti lambat pertumbuhannya nanti ya, karena zat-zat yang zat-zat itu diserap ya sama kutu-kutuan ya, seperti itu. Kutu apit sama lah, kemarin juga saya udah ngalamin pas saya cek banyak kutu apitnya seperti itu ya. Kita spray ya. Ini Greta 500 EC ya, recap kapal terbang ya. Ya saya rasa dia EC ya, tapi mungkin untuk tanaman cabai kurang maksimal kalau di daerah saya ya. Aries sama ya, untuk kutu-kutuan juga sedanglah sama ini ya. Subadrin lumayan ya. Untuk regen sama ya. Nah ini ada namanya Sagrimet ya, kita selalu mix itu Sagrimet ya. Ini untuk hamanya itu di sini terteranya lalat buah, terus ulat ya, ulat gerayak, ulat bor semua ya. Cuman ini enggak tertera untuk tungau ya. Dia bahan aktifnya cuman metomil 77%. Dibantu sama apa ya? Dibantu sama abamectin atau emamectin ya. Itu yang fungsinya untuk tungau ya. Abamectin orang udah pasti kenal, yang namanya abamectin udah pasti kenal, langsung bilangnya demolis, gak ada obat lagi demolis ya. Untuk kutu-kutuan yang daunnya ke bawah udah pakai pasti demolis ya. Banyak di konten-konten kreator ya, banyak yang sering promoin demolis. Emang saya akuin bagus ya, bagus ya, cuman harus ada rollingnya yang lain ya, di rolling jangan satu. Nah, terus masalah yang lain ya, kutu-kutuan juga sama ulat pakai Raptomil saya ya, Raptomil 530 SC. Terus Dermabas, yang dari awal kita pakai Dermabas ya. Ini kualitasnya sedang ya, sedang ini semua ya, yang tadi saya sebutkan. Cuman yang demolis yang saya kasih unggulan ya, kita kasih yang bagusnya demolis untuk di insek, Ami Startop untuk di fungi ya. Udah, ini dua udah paten. Terus kemarin saya terkena hama ada yang ulat ya, bolong-bolong ya. Saya cek, pertama saya ngecek itu ada bolong kecil, ternyata lalat buah. Langsung saya kasih Sagrimet ya,
Udah masih ada juga beberapa, berarti kualitasnya sedang, menurut saya di daerah saya sedang ya. Saya udah ditanganin, ternyata dapatnya sama Vindikator ya. Kemarin Vindikator 500/75 EC ya. Ini bahan aktifnya propenovos ya, untuk lalat buah dan emamectin ya. Ini propenoposnya 500 gram per liter ya. Ini dosisnya saya rasa baunya hampir sama regen, tapi saya rasa ini mantepan ini ya. Kemarin saya masih dipanen, masih tercium soalnya baunya ya. Udah langsung pada minggat ini yang seperti ini ya, yang terkena hama lalat buah ya. Baunya nempel ya, seperti itu. Kemarin ulat pun sama itu, tungau ya, trip sama. Terus penanganan untuk ulat sendiri pakai Cashflow ya, Cashflow 30 EC ya. Bahan aktifnya ini emamectin benzoat saja ya. Kalau ini Vindikator dia double ya, jadi ada emamectin benzoat 75 gram per liter ini, sama propenopos 500 gram ini. Untuk mengendalikan propenopos itu untuk mengendalikan lalat buah ya, bau, karena nggak disukain sama lalat buah ya, seperti itu ya. Saya tarik kesimpulan untuk di daerah saya semua pestisida bagus, insektisida bagus, sama insektisida, fungisida itu semua bagus, saya akuin. Cuman coba dicek di wilayah masing-masing ya. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Kebetulan saya di dataran rendah ya, di atas 100 meter sampai 200 meter mdpl ya. Cuacanya ekstrim panas, tanahnya tanah sawah tapi merah ya, tanah sawah tak ada hujan, bukan tanah putih ya, pasir putih maaf, atau yang hitam ya, subur kalau itu. Jadi semaksimal mungkin kita aplikasikan insek. Ternyata yang cocok ya bisa kita garis bawahin ya, yang di depan seperti ini yang udah, nanti kita kedepannya pakai yang ini gitu ya, pakai yang merek-merek ini ya. Kalau saya kan bertani cabai memang baru ya, mengikuti jejak bapak ya. Ini pengalaman saya supaya jadi dokumentasi, khususnya buat saya, umumnya buat rekan-rekan, kita sharing ya. Saya nggak ada maksud untuk menjelekkan insektisida ataupun fungisida yang lain, tetapi diterapkan di wilayah masing-masing, di mana yang cocok itu dipakai ya. Tidak harus mahal, yang penting maksimal betul. Coba dirasakan ya, ini yang dirasakan saya ya, obat-obatan ini atau insektisida ini yang saya pakai, yang saya terapkan, aplikasikan di tanaman cabai saya, cabai merah keriting yang cocok seperti ini ya. Mungkin kedepannya saya juga ketemu sama atau ada produk-produk yang cocok, nanti saya publikasikan seperti itu ya. Udah sekian dulu ya dari channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani membahas insektisida dan fungisida yang Mamang Tani pakai dalam penanaman tanaman cabai merah keriting ya, CMK, di wilayah dataran rendah di kisaran 100 sampai 200 mdpl. Jika tayangan ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari channel Mamang Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial.